Tebing setinggi kurang lebih 1 kilometer di Kampung Ciomas, Tasikmalaya, Jawa Barat longsor hingga menimpa petani yang sedang mencangkul sawah. 2 orang selamat dan 2 lainnya dalam pencarian. Izin melaporkan kejadian bencana alam longsor di perbatasan Kutawaringin, Tinjau Waringin mengakibatkan 2 orang tertimbun. 6 petani tertimbun longsor saat sedang beristirahat usai beraktivitas di sawah di Kampung Ciomas, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini tadinya sawah tapi udah gak ada, hilang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim evakuasi gabungan. Saat kejadian, 4 warga yang seluruhnya berprofesi sebagai petani sedang beristirahat di area sawah. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah atas tebing, disusul dengan longsoran tanah hingga menimbun 2 orang yang berusia lanjut dan tak sempat menyelamatkan diri. Lokasi longsor berada di perbatasan Kutawaringin dan Tinjau Waringin. Ada terjadi tanah longsor, di mana di bawah tanah longsor itu bentuknya itu seperti lembah. Dari kanan dan kiri itu jatuh. Nah, di bawah itu ada 4 orang warga yang sedang bertani. Sedangkan yang 2-nya berhasil selamat, yang 2-nya diduga itu tertimbun dari longsoran tersebut. Nah, hari ini tadi saya bersama dengan BPBD, Tagana, dan masyarakat setempat, Satpol PP, TNI, Koramil juga datang ke lokasi mau melaksanakan evakuasi. Longsor yang terjadi berasal dari tebing dengan ketinggian diperkirakan mencapai ratusan meter. Material tanah yang menimbun korban memiliki kedalaman antara 5 hingga 6 meter, dengan panjang longsoran diperkirakan mencapai 1 kilometer. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. Banjir melanda sejumlah kecamatan di Baruga. Wilayah terparah terjadi di Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga yang merendam 172 rumah. Sebanyak 172 rumah di bantaran Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terendam banjir setelah diguyur hujan selama 5 hari tanpa henti. Ketinggian air mulai 1 hingga 2 meter. Banjir mulai terjadi sejak hari Sabtu, namun ketinggian air makin parah sejak Minggu dini hari. Warga yang rumahnya terendam banjir mulai mengungsi menggunakan perahu karet ke posko yang didirikan di sepanjang jalan sekitar lokasi banjir. Tadi baru sampai di sini airnya. Tadi jam 3 dari pertama ke Caram terus. Sudah sampai berapa meter air? Yang di sini, ini kira-kira lebih 1 meter. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, Cornelis Supadang, mengungkapkan banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Banjir sudah menjadi langganan di wilayah Sungai Wanggu, namun terparah banjir kali ini sejak adanya kolam retensi yang dibangun pemerintah Kota Kendari. Untuk di Kaliwanggu ini, kakak sampai data tadi pagi itu kakak kurang lebih ada 103 kakak, kemudian 402 ya untuk jiwa yang terdampak di 4 RT yang ada di Kelurahan Lepo-Lepo ini, RT 14, 12, 10, dan RT 1. Nah, saat ini posko pengungsian dan dapur umum sudah didirikan di lokasi banjir. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Longsor terjadi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, mengakibatkan jalan Trans Maumere terputus. Akibat jalan terputus ini, 7 kabupaten terisolir. Longsor terjadi di jalur Trans Ende Maumere KM 56, Dusun Duan Dunggi Loo, Desa Lise, Pu'u, Kecamatan Wolo, Nusa Tenggara Timur. Material tanah, pohon, dan batu menutup bahu jalan sehingga memutus arus lalu lintas. Petugas dari Danramil 160202 Wolowaru telah berkoordinasi dengan operator alat berat dari PUPR untuk membersihkan ruas jalan yang masih tertutup tanah longsor. Hingga saat ini, jalur KM 56 hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Petugas mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif dari Mone atau jalur Jope. Akibat kejadian ini, 7 kabupaten di Maumere terisolir. Dari Ende, Joni Nura, iNews melaporkan. 2 pemotor serta kendaraannya hanyut terbawa arus banjir di Serang, Banten. Beruntung pengendaranya berhasil menyelamatkan diri. Motor
motor lagi evakuasi. Warga berupaya menyelamatkan sepeda motor pengendara yang hampir terbawa banjir di Jalan Raya Bojonegara, Pulau Ampel, Serang, Banten. 1 unit sepeda motor berhasil dievakuasi, namun 2 lainnya diduga terbawa arus dan masuk ke dalam parit. Beruntung pengendaranya berhasil menyelamatkan diri. Jalan ini merupakan akses utama penghubung antar kecamatan dan kawasan industri. Warga menduga banjir berulang terjadi akibat saluran drainase yang tersumbat material bekas aktivitas tambang, seperti batu dan lumpur. Meski saluran sudah berkali-kali dikeruk, material kembali menumpuk setiap kali hujan turun. Jadi sudah ada eksiden, tapi seolah-olah tidak ada tindakan daripada instansi yang terkait. Ini sudah ada eksiden, sudah ada kecelakaan. Kemarin juga hanyut nih, roda 2 di sini. Sepanjang tahun 2025, banjir dilaporkan telah berulang kali terjadi di 3 desa di Kecamatan Pulau Ampel. Warga berharap pemerintah segera membuat solusi permanen sebelum ada korban jiwa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan wisatawan yang dilaporkan tenggelam di Pantai Sunset, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Korban ditemukan mengambang sejauh 2 km dari lokasi tenggelam. Empat wisatawan tergulung ombak saat berenang di Pantai Sunset, Karangpapak, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat lalu. 3 korban berhasil diselamatkan, sementara 1 korban lagi hilang. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pada Minggu siang. Saat ditemukan, korban bernama Jaki, warga Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan posisi tertelungkup mengambang di tengah laut dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan sejauh 2 km dari pertama kali korban hilang di gulung ombak. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke darat untuk dilakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Korban kita temukan dengan jarak 2 nautical mile dari lokasi kejadian. Lebih tepatnya di garis lurus Pantai Kebon Kelapa, Karanghau, Kecamatan Cisolok. Selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Demikian, terima kasih. Jasad korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hati-hatilah dalam berkendara, apalagi saat hujan deras. Seorang anggota BRIMOB tewas usai mobil yang dikendarainya tertimpa pohon tumbang di Kampung Cidahu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tertimpa pohon besar yang tumbang membuat kendaraan rusak berat di bagian kemudi. Petugas mengevakuasi pohon menggunakan alat berat dan mobil derek. Korban Prio Budi Harto merupakan anggota BRIMOB Polda Jawa Barat. Saat kejadian, korban hendak ke Bandung untuk mengikuti kegiatan kenaikan pangkat. Naas, mobil yang melaju di tengah hujan deras tiba-tiba tertimpa pohon roboh dan menimpa bagian depan mobil. Pada saat ada laporan seperti itu, kami langsung menuju ke TKP. Kemudian setelah tiba di TKP, kami langsung prepare dari peralatan, kemudian mengevakuasi korban, sampai ke mengevakuasi korban, dan alhamdulillah korban bisa dikeluarkan dari mobil. Hilang kendali, bus pariwisata yang ditumpangi rombongan peziarah tergelincir dan terguling di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Bus yang terguling sempat menutup badan jalan. Petugas kepolisian dan jasa marga membantu korban luka setelah sebuah bus pariwisata rombongan peziarah jemaah Masjid Bani Husein asal Bandung terguling dan terbalik arah di kilometer 70-600 sekitar wilayah Bungur Sari, Purwakarta setelah mengalami kecelakaan dini hari tadi. Insiden bermula saat bus pariwisata PO Savana yang membawa wisatawan religi melaju dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Setibanya di lokasi kejadian diduga sopir hilang kendali setelah melihat di depannya ada truk. Bus oleng ke bahu jalan, menabrak pembatas jalan hingga terpental, berputar arah dan terguling. Dump truck yang ada di bahu sebelah kiri, dia akan mendahului kendaraan lainnya di depan. Mobil bis ini yang dari arah Bandung
yang akan menuju ke Kota Banten. Rencananya mau ziarah religi. Kecepatan kurang lebih sekitar 60 sampai 70 km per jam. Kaget, dia banting setir, akhirnya menabrak pembatas jalan yang ada di Cengara itu. Beruntung tidak ada korban jiwa. Imbas kecelakaan sempat terjadi kemacetan karena badan bus menutup jalan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.